Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Di halaman 39, ciri kaum Qadariyah. Berkata penulis, wa idza qala al-mujabbiratu fahdaruhu fa innahu qadari. Apabila dia berkata ahli sunnah itu bahwa mereka ahli sunnah adalah mujabbirah, berhati-hatilah dari orang itu. Sungguhnya orang itu adalah seorang qadari, pengikut qadariyah. Iya. Saya poinkan 3 pembahasan: makna qadariyah, kesesatan kaum qadariyah, dan makna mujabbirah. Di pembahasan takdir, ahli sunnah berada di pertengahan antara 2 kelompok yang menyimpang. Kelompok menyimpang yang pertama di pembahasan takdir, kelompok Qadariyah. Kelompok menyimpang yang kedua di pembahasan takdir, kelompok Jabriyah. Yang dibahasakan di sini mujabbirah. Kelompok Jabriyah. Baik. Kalau kita dengarkan pada awal pertemuan dan pertemuan yang kedua, 7 dasar pijakan ahli sunnah di dalam pembahasan takdir. 7 dasar ini diselisihi oleh kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah. Kelompok Qadariyah mereka terbagi 2 lagi, sebagaimana kelompok Jabriyah terbagi 2 lagi. Kelompok Qadariyah ada Qadariyah ekstrim, gula. Ini yang mengingkari ilmu Allah. Dia mengatakan sesuatu terjadi, ketika terjadi baru Allah tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini Qadariyah ekstrim. Nah, Qadariyah yang seperti ini yang dianggap kafir oleh para ulama. Sebab dia mengingkari apa? Ilmu Allah. Iya. Qadariyah yang kedua, Qadariyah sedang-sedang. Iya. Tidak ekstrim, tapi sedang-sedang. Sesat tapi sedang-sedang sesatnya. Ya begitu. Mereka ini yang masuk dalam Qadariyah jenis kedua ini, inilah kelompok Mu'tazilah dan semisalnya. Inti mereka, kelompok Qadariyah ini, Mu'tazilah, mengatakan bahwa perbuatan hamba itu perbuatannya sendiri. Kehendak hamba, kehendaknya sendiri. Bukan perbuatan Allah, bukan kehendak Allah. Ini sudah kita bahas di pembahasan takdir kemarin ya. Ya, kesesatan mereka. Sebab dari pokok ahli sunnah, segala yang ditakdirkan Allah yang menghendaki. Apa yang dilakukan oleh makhluk itu adalah ciptaan Allah. Iya. Orang Qadariyah mengatakan perbuatan makhluk ciptaan makhluk. Kehendak makhluk kehendaknya sendiri. Ya, karena itu di dalam hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Al-Qadariyah itu majusiyu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Orang majusi mengatakan pencipta ada 2. Pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Pencipta cahaya dan pencipta kegelapan. Sama dengan orang Qadariyah. Pencipta ada 2. Iya. Ada Allah yang menciptakan segala sesuatu kecuali perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu ciptaan si hamba sendiri. Ciptaan si hamba sendiri. Jadi mirip dengan apa? Orang majusi. Ini kelompok Qadariyah menyimpang. Diimbangi oleh kelompok Al-Jabriyah. Sebaliknya kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah juga terbagi 2. Ada Jabriyah ekstrim, ada Jabriyah sedang-sedang. Jabriyah ekstrim ini kelompok Jahmiyah.
Seperti yang saya sebutkan. Mereka mengatakan bahwa hamba majbur zahiran wa batinan. Si hamba ini itu tidak berbuat apa-apa secara zahir maupun batin. Jadi kalau si hamba berjalan, dia sholat, dia mencuri, berzina, itu bukan perbuatan si hamba, itu perbuatannya Allah. Allah yang melakukannya. Secara zahir dan secara apa? Secara batin. Ini ekstrim sekali. Iya. Jadi kalau si hamba berzina, itu bukan perbuatan hamba, itu perbuatan Allah. Naudzubillah. Secara zahir dan secara batin. Jabriyah yang kedua, Jabriyah sedang-sedang. Iya. Baik. Jadi mereka katakan secara zahir si hamba punya kehendak sendiri, tapi batinnya hakikatnya itu kehendak Allah. Jadi majbur batin saja, zahirnya tidak. Ini Jabriyah kelompok Asy'ariyah di sini. Kelompok Asy'ariyah. Iya. Karena itu kelompok Asy'ariyah di antara orang yang paling bingung di pembahasan takdir. Iya. Dalam menafsirkan kalimat al-kas, mereka ada belasan pendapat, sekitar 14 pendapat. Di kalangan orang-orang Asy'ariyah bingung dia. Tidak tahu apa yang dimaksud dengan al-kas. Jelas ya? Jadi kelompok Jabriyah ini kalau ingin dibahasakan simpel aja mereka. Ada bait syairnya. Alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Si hamba ini dilempar di air dalam keadaan diikat tangan dan kakinya. Diikat tangan dan kakinya, dilempar ke air. Ketika dilempar dipesankan, hati-hati kamu, jangan sampai kena air. Ya. Itulah hakikat kelompok apa? Jabriyah. Jadi dia terima saja apa adanya semuanya. Nah, ini berbeda. Ya ahli sunnah pertengahan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Ayat ringkas ini terdapat prinsip pertengahan, bantahan terhadap Qadariyah dan Jabriyah sekaligus. Firman Allah, wa ma tasha'una, tidaklah kalian wahai hamba berkehendak. Allah tetapkan bahwa hamba punya kehendak. Ini bantahan terhadap kelompok apa? Kelompok Jabriyah mengatakan hamba tidak ada kehendak. Semuanya kehendak Allah. Iya. Kecuali tidaklah hamba berkehendak kecuali Allah telah menghendakinya. Jadi kalau hamba berkehendak dan itu terjadi, tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Dan ini bantahan untuk kelompok apa? Kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatan hamba ciptaan hamba sendiri. Kehendak hamba kehendaknya sendiri. Ayat menerangkan kalau si hamba berkehendak dan itu terjadi, ada kehendaknya, pasti Allah telah menghendakinya. Jelas ya? Baik. Ahli sunnah tatkala dia berada di pertengahan, maka orang Qadariyah mengatakan kalian Mujabbirah, kalian Jabriyah. Orang Jabriyah sebaliknya mengatakan kalian Qadariyah. Itu perhatikan ya. Orang yang berada di pertengahan memang seperti itu. Dilempar dari sana sini. Iya. Dan jalan kebenaran selalu di pertengahan. Karena ciri umat ini seperti itu dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan umat pertengahan. Iya. Dan ini ciri ahli sunnah di pembahasan akidah secara umum selalu pertengahan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil. Iya. Dan di setiap pembahasan akidah pasti orang yang menyimpang ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke kutub selatan, ada yang ke kutub utara. Iya. Ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan. Itu selalu seperti itu. Dan ahli sunnah selalu berada di pertengahan. Karena memang syaitan misinya seperti itu. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim menukil dari sebagian as-salaf, tidak ada suatu amalan pun illa wali syaitan, kecuali syaitan ini punya dua upaya untuk menyesatkan hamba. Apakah dia keluarkan hamba ke jalur ekstrim atau ke jalur menyepelekan? Dia tidak peduli yang mana yang dia dapat, yang penting keluar dari jalur pertengahan.
Dan ini dari makar syaitan. Karena itu seorang hendaknya selalu berada di pertengahan. Baik, selesai pembahasan tentang qadariyah. Kemudian di halaman 40 beberapa cabang keimanan. Ya, beliau ulangi sebagian hal. Nah, kata beliau wal imanu yatafadhal. Wal imanu qaulun wa amalun wa niyyah. Was salatu minal iman wal zakatu minal iman wal hajju minal iman wa imatatul ada anit tariqi minal iman. Kata beliau iman itu berjenjang. Iman adalah ucapan dan amalan dan niat. Iman adalah ucapan, amalan dan niat. Salat adalah keimanan, zakat merupakan keimanan, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah keimanan. Iya. Terkait dengan definisi iman, pembahasan ahli sunnah sudah kita terangkan bahwa globalnya ahli sunnah itu di pembahasan iman meringkasnya dalam 5 hal. Mereka katakan iman ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. 5 hal. Siapa yang meyakini 5 hal ini, dia telah baik keimanannya, telah baik akidahnya seputar iman. Telah baik akidahnya seputar iman. Dan dia telah keluar dari kesesatan semua kelompok yang menyimpang dalam masalah iman. Iya. Kalau dia yakini 5 hal ini. Karena itu ditegaskan lagi oleh penulis, iman itu berjenjang, bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Iman itu ucapan, iman itu amalan, iman itu niat, yaitu keyakinan dalam hati. Iya. Jadi itulah iman. Ini sudah kita bahas. Kemudian beliau sebutkan beberapa cabang keimanan. Wassalatu minal iman, salat dari iman. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menelantarkan iman kalian. Padahal itu yang dimaksud dengan iman di situ salat. Ayat di surah Al-Baqarah. Jadi salat disebut dengan iman. Wa zakatu minal iman. Zakat dari iman. Iya. Zakat dari iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam beberapa ayat Al-Qur'an, orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, itu disebut dari ciri keimanan. Sifat orang yang beriman. Haji dari iman. Iya. Haji dari keimanan. Demikian pula menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu keimanan. Dan sudah kita terangkan hadisnya. Dia adalah cabang keimanan yang paling bawah. Cabang keimanan yang paling bawah. Di sini ada nukta yang bagus, saya baru ingat sekarang. Iya. Ketika disebutkan menyingkirkan gangguan dari jalan, bagian dari keimanan. Kenapa dianggap keimanan? Ini suatu mengganggu. Mengganggu kaum muslimin, duri, batu, mengganggu. Dia singkirkan. Iya. Karena ini mengganggu kaum muslimin. Dihitung sebagai apa? Keimanan. Karena itu jasa ulama ahli sunnah itu lebih besar lagi keimanannya. Mereka tidak menyingkirkan batu saja dan duri. Mereka singkirkan dari umat Islam kesesatan-kesesatan, bid'ah-bid'ah, hal-hal yang bisa membahayakan agamanya, perkara-perkara yang bisa merusak akidahnya. Yang mana lebih besar gangguannya? Yang mana lebih berbahaya? Duri atau bid'ah? Iya. Karena itu kalau menyingkirkan umat, menghindarkan umat dari kesesatan orang yang menyimpang, dari hal-hal yang membahayakan agama mereka, itu tentu dari keimanan yang sangat baik. Iya. Karena itu harus dipahami ya, bahwa para ulama ketika berbicara menjelaskan tentang bid'ah seseorang, itu bukan artinya dia membenci sosok orang itu. Iya. Tidak ada kebencian pada orang per orangnya, personnya. Iya. Nah, yang dibenci adalah kesalahannya. Yang dibenci adalah perbuatannya yang keliru. Dan itu yang harus diingatkan umat terhadapnya. Iya. Diingatkan umat terhadapnya. Karena itu dikatakan kepada sebagian a'immah, kenapa kamu membicarakan si fulan? Iya.
Maka beliau katakan, diamlah kamu. Saya itu lebih merahmati dia daripada ibu dan ayah-ayahnya. Ya. Saya melarang dia dari bid'ah. Ya. Agar supaya dia tidak jatuh di dalam apa? Dalam hal yang membinasakannya. Siapa yang memujinya, itulah yang mencelakakannya. Justru kalau diingatkan bahayanya, nah itu artinya menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia. Maka demikianlah, subhanallah, agama ini itu pertimbangan di atas maslahat dan mafsadat. Terang sekali penjagaan terhadap agama. Iya, penjagaan terhadap agama. Karena itu di dalam membantah dan menerangkan kesalahan, para ulama tampak sekali dari apa yang mereka lakukan itu menghendaki menasihati orang yang diterangkan kesalahannya, supaya dia rujuk, dia sadar. Ya, walaupun manusia berbeda-beda, ada yang penyakitnya agak kronis, perlu dikasih dosis tinggi. Ya, ada yang penyakitnya ya biasa-biasa, dikasih bahasa yang cocok sesuai dengan apa yang mencocoki keadaan dan kerusakan yang ditimbulkan. Iya, baik. Jadi selesai sudah ya penegasan tentang iman di kalangan ahli sunnah, kemudian beberapa cabang keimanan. Kemudian penulis berpindah tentang penamaan keimanan. Ini pembahasan seputar nama dan ahkam, hukum-hukum. Ini termasuk pembahasan penting. Ya, dibahasakan oleh Ibnu Rajab sebagai masail azimah. Masalah-masalah yang sangat besar. Ya, penamaan ini orang dikatakan dia mukmin, dikatakan dia kafir, dikatakan kurang keimanannya, itu penamaan. Ya. Ahkam, hukum terhadapnya. Apakah dia hukum dianggap sebagai mukmin, penduduk surga atau penduduk neraka, itu hukum namanya ahkam. Ini masalah besar. Iya. Karena itu penulis memberikan suatu pembahasan yang baik di sini, kaidah-kaidah di kalangan ahli sunnah. Kata beliau, wa naqulu an-nasu indana mu'minuna bil ismi alladhi sammahumullahu wal iqrar wal hudud wal mawarith. Iya. Wala naqulu haqqan wala naqulu inda Allah wala naqulu ka iman Jibril wa Mikail lianna imanahuma mutaqabbal. Kata beliau, kami berkata bahwa manusia menurut kami adalah mukminun, dianggap mukmin dengan nama yang Allah namakan. Demikian pula pada ikrar, hudud, warisan. Kami tidak berkata bahwa seorang adalah mukmin yang sebenarnya. Kami tidak berkata bahwa seorang merupakan mukmin di sisi Allah. Kami tidak berkata bahwa seorang memiliki keimanan seperti keimanan Jibril dan Mikail, karena keimanan mereka berdua diterima. Baik, saya poinkan 5 pembahasan. Pertama tentang penamaan iman. Iya. Kata penulis, wa naqulu, kami berkata, an-nasu indana mu'minun, manusia di sisi kami. Ini nukilan beliau dari as-salaf. Mu'minun, mereka adalah beriman. Dengan nama yang Allah namakan, mereka dengannya. Iya. Dinamakan Islam, sammakumul muslimina, kalian dinamakan kaum muslimin. Disuruh dengan nama keimanan. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia berbuat atau dia sudah masuk dalam keimanan, maka disebut sebagai mukmin. Iya. Demikian pula dalam ikrar, dia mengaku, pengakuan. Iya. Hukum berlaku terhadap keimanan. Dia mengikrar saya mukmin, diterima pengakuannya. Iya. Demikian pula kalau dia di pembahasan ikrar misalnya, dia mengakui suatu hak, dia mengakui suatu dosa atau suatu hudud, iya, diterima. Demikian pula di pembahasan hudud. Sebab di pembahasan hudud ada sejumlah masail, pembahasan beda hukumnya antara mukmin dan kafir. Beda antara mukmin dan kafir. Makanya sepanjang beriman disebut dengan nama keimanan, berlaku juga di pembahasan hudud. Demikian pula di pembahasan warisan. Ya. Warisan terjadi kalau dia mewarisi seorang muslim.
Adapun kalau berbeda agama, tidak terjadi pewarisan. Kalau berbeda agama. Iya. Maka ini hukum-hukum dia berlaku keimanan itu. Sebagian dia sudah dikatakan mukmin, maka asalnya dia adalah mukmin, berlaku hukum tersebut. Hukum keimanan. Sebagaimana ya Allah namakan. Iya. Dan ini terkait dengan pembahasan yang telah lalu. Tidak dikeluarkan seorang dari keimanan lantaran dosa yang dia lakukan. Kalau dia berbuat dosa, maka dikatakan dia adalah mukmin dengan keimanannya, fasik dengan dosanya. Berdosa dengan dosanya. Atau dikatakan dia mukmin kurang keimanannya. Iya. Baik. Jadi ini tentang penamaan iman dan juga pembahasan penamaan iman pada sejumlah pembahasan agama itu tadi yang saya bahas dalam iqrar, hudud dan mawarid. Kemudian yang ketiga tentang ucapan saya beriman dengan sebenar-benar keimanan. Apakah boleh seorang berkata, ana mu'minun haqqan, saya adalah mukmin dengan sebenar-benar keimanan? Nah, ini tidak diperbolehkan sebab dia artinya merekomendasi dirinya. Iya, memuji dirinya. Dan Allah telah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merekomendasi memuji diri kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladziina qila lahum alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha." Tidakkah kalian lihat kepada orang yang memuji diri mereka sendiri? Bahkan Allah lah yang memuji siapa yang Allah kehendaki. Merekomendasi siapa yang Allah kehendaki. Maka tidak boleh seorang berkata, saya mukmin sebenar-benar keimanan. Iya. Jelas ya? Kemudian tentang ucapan saya beriman di sisi Allah. Bukan pula kalau penulis wala naqulu inda Allah. Ya, tidak boleh juga dia berkata saya mukmin di sisi Allah, tidak boleh. Ya, siapa yang memastikan itu? Dari mana dia tahu? Ilmu gaib tentang hal tersebut. Dan jangan dia merekomendasi dirinya. Demikian pula ucapan keimananku seperti keimanan Jibril dan Mikail. Tidak boleh seorang berkata seperti itu. Imanku sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Sebab imannya Jibril dan Mikail sudah diterima. Adapun iman kita, iya, iman kita tidak ada yang menjadinya. Harus ada kekhawatiran dan rasa takut. Karena itulah seorang mukmin dari akhlaknya, ya, dari akhlak mereka, qulubuhum wajilah, annahum ila rabbihim raji'un. Hati-hati mereka itu selalu ada rasa takut, kekhawatiran. Mereka akan kembali kepada Rabbnya. Ketika dia beramal, tidak ada yang menjamin amalannya diterima. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang paling bertauhid, ketika selesai membangun Ka'bah bersama putranya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Sungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu sifat orang-orang yang beriman. Ada kekhawatiran amalannya tidak diterima. Nah, ini maksud dari penulis. Dan di sini sebenarnya di dalam poin-poin yang boleh sebutkan di sini ada bantahan-bantahan untuk kaum Murji'ah. Untuk kaum Murji'ah. Dan inilah sisi kenapa dimasukkan di pembahasan iman di sini di buku akidah ini. Kemudian di halaman 42 tentang hukum pelaksanaan salat di belakang kaum Qadariyah, Rafidhah dan Jahmiyah. Kata beliau, wala yusalla khalfal qadari wala rafidhi wala jahmi. Tidak boleh dilakukan salat di belakang seorang Qadari, seorang Rafidhi, dan tidak pula di belakang seorang Jahmi. Iya, saya poinkan dua pembahasan. Apa hukum pelaksanaan salat di belakang ahli bidah? Yang pertama, jawabannya bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah yang mengafirkan keluar dari Islam, dan ada bid'ah yang tidak mengafirkan. Iya. Kalau bid'ah yang mengafirkan, maka tidak syah salat di belakangnya, sebab itu artinya dia salat di belakang orang kafir. Iya. Dan tidak syah salat seperti itu. Adapun kalau bid'ahnya tidak mengafirkan, maka hukumnya syah salat di belakangnya. Iya. Tapi harusnya kaum muslimin tidak memasang ahlul bidah sebagai apa? Sebagai imam.
Iya. Kalau dia dihadapkan di masjid, tidak ada masjid di sekitar rumahnya kecuali imamnya ahlul bidah, maka kewajiban menghadiri sholat berjamaah lebih didahulukan daripada dia hanya mencari alternatif imam yang lebih bagus. Iya. Karena itu Rasulullah bersabda terhadap pemerintah yang mengakhirkan waktu sholat, "Shallu fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Salatlah kalian, kalau mereka benar salatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau mereka salah salatnya, pahalanya untuk kalian, mereka yang tanggung dosanya. Jelas ya? Dan tidak boleh berkeyakinan haramnya salat di belakang ahlul bidah yang tidak kafir, yang bidahnya tidak mengkafirkan. Jadi kalau ada yang berkata tidak boleh salat di belakang ahlul bidah sama sekali, ya ini juga dianggap sebagai ahlul bidah. Karena itu kata Ibnu Abil Izz, tarkus salat khalfal mubtadi. Meninggalkan salat di belakang ahlul bidah, dia juga adalah ahlul bidah. Iya. Dia juga ahlul bidah. Sebab Nabi perintah untuk menjaga kebersamaan, menjaga jamaah di masjid. Kalau imam ada kekeliruan, ada kesalahan, bidah yang tidak mengeluarkan dari keislaman, itu tidak mempengaruhi kewajiban untuk hadir. Baik, jadi ini hukum sholat di belakang ahlul bidah secara umum. Sekarang penulis ya menyebutkan 3 jenis bidah. Ini pembahasan yang kedua ya, saya garis bawahi. Jenis bidah yang sholat tidak boleh dikerjakan di belakang pelakunya. Sini penulis menyebutkan 3 jenis bidah. Yang pertama, tidak boleh sholat di belakang kaum Qadari, pengikut pemahaman Qadariyah. Qadariyah yang mana ini yang dimaksud? Qadariyah yang dikafirkan. Ingat ya, Qadariyah ada 2. Ada yang dikafirkan, ada yang tidak dikafirkan. Yang mengingkari ilmu Allah itu yang dikafirkan. Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya itu yang dikafirkan. Tapi sejumlah ulama di pembahasan sirah menyebutkan bahwa kelompok Qadariyah yang seperti ini itu sudah mengqarib, sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Qadariyah jenis pertengahan saja. Jelas ya? Ya, tapi tetap kita ingatkan mana jenis Qadariyah yang dikafirkan. Sebab namanya bid'ah, ya namanya kesesatan, itu ada saja pewarisnya. Ada saja pewarisnya. Likulli qaum waris. Setiap kaum ada pewarisnya. Iya. Kemudian yang kedua yang tidak boleh salat di belakangnya wala Rafidhi. Tidak boleh salat di belakang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang menganggap Al-Quran itu kurang, mengkafirkan para sahabat. Iya. Mereka kafirkan para sahabat kecuali beberapa orang saja. Ada beberapa riwayatnya. Kadang diperkecualikan 3, kadang 4, paling banyaknya 7 orang. Tidak dia kafirkan. Ya, termasuk yang mereka kafirkan anak-anak Ali bin Abi Thalib sendiri, mereka kafirkan. Seperti Muhammad bin Hasan, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Itu tidak dihitung oleh mereka di Ahlul Bait. Itu dikafirkan juga oleh Syiah Rafidhah. Ya. Dan dari pemikiran kelompok Syiah ini, ya, kelompok Syiah Rafidhah ini menghalalkan darah kaum muslimin. Itu ada di buku-buku mereka. Orang yang tidak ikut di Syiah mereka itu dianggap sebagai babi-babi, kera-kera, halal darahnya, ya, boleh dirampas hartanya, boleh dijadikan tawanan istri-istrinya. Itu ada di buku-buku mereka. Karena itu si Bashar Assad ini qatalahullah, ya, membunuh penduduk Suriah dengan cara seperti itu. Dia ini orang Syiah Nusairiyah, salah satu dari jenis Syiah ekstrim. Ya. Maka kalau lihat keyakinannya memang dia membunuh seperti itu dianggap agama oleh mereka. Hal yang biasa. Iya, hal yang biasa. Baik, jadi harus dipahami. Kalau pemikirannya sama Bashar Assad dengan Iran, tidak mungkin ada orang yang sama-sama Syiah berperang. Ya. Karena itu omong kosong Iran mau menyerang Suriah.
ya mau berkelahi dengan Israel, itu omong kosong, nggak ada ceritanya. Ya, itu hanya permainan politik, jangan tertipu umat Islam. Dan tidak akan terjadi itu Amerika menyerang Iran, menyerang. Sebab ini orang-orang berkawan. Ya, cuma di publik aja bertengkar, wah sehingga dimunculkan, wah Iran ini hebat, anti Amerika, wah dia begini dan begini. Ya, beda dengan Saudi. Saudi anti Amerika. Ya, dan itu yang digembuskan di mana? Di mass media. Dia giring opini supaya Iran lebih bagus daripada Saudi Arabia dan negara-negara lainnya. Iya, harus dipahami makar. Iya, sebab Syiah memang keahliannya seperti itu. Kalau di negara mereka kuat, habis ahli sunnah. Iya. Tapi kalau di negara mereka lemah, selalu dia tampakkan dirinya dia zalimi. Dia tampakkan dirinya apa? Dia zalimi. Kelompok Syiah. Sampai kemarin di kejadian Sampang di Madura. Apa sebabnya yang memicu terjadi tindakan anarkis? Mereka sendiri sengaja manas-manasi orang. Ya. Nah, harus diketahui ya bahwa itu kejadian sebelum terjadinya orang-orang media sudah tahu akan ada kejadian di Sampang. Makanya datang semua meliput. Langsung masuk jadi berita apa? Berita besar. Ini apa kalau bukan makar? Ya. Dan berhasil ditampakkan dirinya dizalimi, diusir, mengundang simpati, dipersilahkan masuk ke televisi, diwawancarai apa itu Syiah. Kesempatan mereka menyebarkan agama Syiah. Itu trik namanya. Dia korbankan dirinya sendiri untuk sampai kepada apa? Suara mereka supaya bisa lebih berkembang lagi. Harus dipahami makar. Iya. Itu bukan terjadi di sana saja, hampir terjadi di tempat lain lagi. Hampir terjadi di tempat lain lagi. Nah, maka ini dari ahlul bidah merusak di tengah manusia. Kewajiban kita mengingatkan akan bahayanya. Berhati-hati. Iya. Berhati-hati akan bahayanya. Ini juga harus kita ambil pelajaran bagaimana wajibnya memperbaiki dakwah di jalan Allah, selalu mengembangkannya, mendukungnya, ya, dan memperbanyak halaqah-halaqah ilmu supaya kuat kaum muslimin, dibentengi dengan apa? Keyakinan-keyakinan yang kuat, menjaganya dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Demikian pula tidak boleh salat di belakang kaum Jahmi. Ya. Kaum Jahmiyah ini sudah kita terangkan ya. Ya. Mereka ini dianggap kafir oleh para ulama karena mengatakan Al-Quran makhluk dan tidak lainnya. Dan tidak ada silang pendapat tentang kekafiran orang yang berkeyakinan dengan keyakinan Jahmiyah. Iya. Dinukil kesepakatan oleh banyak ulama akan hal itu. Imam Al-Lalakai dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan nama-nama para ulama yang mengkafirkan Jahmiyah. Lebih dari 500 nama. Iya. Itu pun ujungnya beliau katakan ini yang saya kumpul. Kalau saya ingin cari lagi saya akan dapat lebih dari itu. Iya. Imam Al-Dhahabi menyebutkan bahwa mengkafirkan kelompok Jahmiyah sekitar 1000 orang alim. Dengan dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Nuniyahnya, laqad taqallada fi kufrihim 50 fi ashrin min al-ulama'i fil buldani wal Lalaka'i al-imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah bersepakat dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Nukilan dari 500 alim ini diterangkan oleh Al-Lalakai Al-Imam di dalam bukunya Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sebelumnya sudah diterangkan oleh Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani punya buku tentang sunnah dengan nama As-Sunnah. Ya. Ada nukilan-nukilan di beberapa tempat dari para ulama dari buku itu. Cuman setahu saya buku ini ya tidak sampai ke kita secara lengkap. Baik. Selesai ya sudah tentang masalah pelaksanaan sholat di belakang kelompok Qadariyah, Rafidhah dan Jahmiyah. Berikutnya di halaman 43, bantahan terhadap siapa saja yang berkata Al-Quran adalah makhluk. Iya, ini bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan siapa yang mendukungnya.
secara langsung maupun tidak langsung. Iya. Kata penulis, "Wa man qala inna hadhihi al-ayata makhluqatun fa huwa kafir. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa ma kana Allahu liya'mura Musa ay ya'budu makhluqan." Siapa saja yang berkata bahwa ayat ini adalah makhluk, sungguh dia telah kafir. Apa ayatnya? Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka sembahlah aku. Ya. Itu ayatnya di surah Taha. Jika ada yang berkata ini ayat makhluk, ya, maka itu artinya Allah memerintah Nabi Musa untuk menyembah makhluk. Iya. Dan Allah tidak memerintah, tidaklah terjadi Allah memerintah Musa untuk menyembah suatu makhluk. Dan ini sisi pendalilan dari sekian banyak pendalilan as-salaf membantah kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Iya. Telah berlalu bersama kita pada pembahasan yang telah lalu bahwa Al-Quran adalah apa? Kalamullah, firman Allah. Firman Allah dari sifat Allah. Iya. Sebagaimana sifat Allah memiliki ilmu, maha berkuasa, maha melihat, maha mendengar. Iya. Kata ini penetapan sifat bagi Allah. Nah, mungkin dikatakan bahwa sifat Allah adalah makhluk. Maka Allah adalah makhluk, pendengaran Allah adalah makhluk. Nah, sebagaimana kalam Allah tidak boleh dikatakan apa? Makhluk. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Bagi siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, itu hukumnya kafir. Sebab artinya dia mengatakan Allah adalah apa? Makhluk, atau sebagian dari Allah adalah makhluk. Iya. Ini alasan kenapa mereka dikafirkan. Dan di antara alasannya di sini dibawakan oleh penulis. Iya. Ketika Nabi Musa diangkat sebagai seorang rasul, dia sudah sampai di Wadi Al-Muqaddas. Ikhla'na alayka fa innaka bil Wadi Al-Muqaddas tuwa. Ya, suruh melepas sendalnya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah engkau kepada aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Iya. Maka ini kalau dikatakan makhluk, berarti Nabi Musa diperintah untuk menyembah makhluk. Iya. Kemudian dari pendalilan juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara perintahnya dan penciptaannya. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah bahwa Allah memiliki penciptaan dan memiliki perintah. Ya, makhluk ciptaan, perintah bukan makhluk. Dan Al-Quran dari perintah Allah, dari amrullah. Iya. Dan di dalam Al-Quran juga dibedakan antara penciptaan manusia dan pengajaran Al-Quran. Ar-Rahman 'allama Al-Quran, khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah mengajarkan Al-Quran. Disebut Al-Quran dari ilmunya. Penciptaan makhluk itu adalah penciptaannya. Ya, dibedakan antara dua hal, ilmu dan al-khalq. Iya. Kemudian dari dalil juga Rasulullah mengajarkan doa berlindung dengan sifat-sifat Allah seperti doa pagi dan sore, doa ketika singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammat apa? Min syarri ma khalaq. Artinya apa? Saya berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa yang dia cipta. Andai kata kalam Allah itu makhluk, maka artinya Nabi Muhammad mengajarkan kesyirikan. Sebab disuruh berlindung kemana? Ke makhluk dari kejelekan makhluk. Ya. Maka ini luar biasa ya, konsekuensi kekafiran dari orang yang mengatakan Al-Quran itu apa? Al-Quran itu makhluk. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang kekafirannya. Iya. Dan saya ingatkan ya bahwa di banyak pembahasan siapa yang berkata begini dia kafir, siapa yang berkata begini dia kafir, itu hukum umum. Ingat ya, hukum apa?
hukum umum. Adapun diterapkan ke person tertentu, ya, tidak mesti dia dikatakan kafir. Sebab orang tertentu kalau mau dikafirkan harus terpenuhi 4 syarat dan hilang darinya 4 penghalang. Iya. 4 syarat harus terpenuhi dan hilang darinya 4 penghalang. Karena itu tidak sembarang mengkafirkan. Bukan perkara gampang mengkafirkan orang tertentu. Tapi hukum umum, siapa yang berbuat begini, kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Itu hukum umum. Kadang ada orang yang berkata Al-Quran itu makhluk. Iya. Jelas ya? Tapi dia diberi udzur karena jahil, diberi udzur karena tertipu. Karena itu tidak ada Imam Ahmad dan para imam yang mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun, mengkafirkan siapa? Khalifah yang ditipu oleh kaum Jahmiyah. Iya. Diberi udzur dengan hal tersebut. Mereka nggak paham. Jelas ya? Baik. Jadi ini dari kedetailan di pembahasan akidah harus dipahami. Iya. Saya kira selesai ya pembahasan tentang bantahan terhadap siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian tentang ketinggian Allah di atas langit. Kata penulis rahimahullah, wa yu'rafu Allahu fis sama'i as-sabi'a ala arsyihi. Dan Allah diketahui di langit ketujuh di atas arsy-Nya. Kama qala Ar-Rahman 'alal arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Allah diketahui di atas langit yang 7, ya, di atas arsy-Nya, sebagaimana firman Allah, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, beristiwa di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang di bumi. Semuanya berada di antara keduanya dan semua yang berada di bawah tanah. Saya poinkan 3 pembahasan sifat ketinggian Allah. Yang pertama, yang kedua tentang arsy, yang kedua penetapan sifat istiwa. 3 hal ya. Sifat ketinggian Allah itu disebut dengan nama sifat al-ulu. Iya. Sifat al-ulu, ketinggian Allah. Dan Allah disifatkan dengan ketinggian dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Karena itu penetapan sifat ketinggian Allah ditetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, disepakati oleh para ulama, ditetapkan oleh akal sehat, dan ditetapkan oleh fitrah manusia. 5 hal. Iya. Ketinggian Allah, sifat ulu terbagi 3. Ada ulu al-qahar, yang pertama, yang kedua ulu al-qadar, dan yang ketiga ulu dzat. Yang pertama, ketinggian al-qahar, penguasaan. Yang kedua, ketinggian al-qadar, kekuatan, kemampuan. Allah, ketinggian al-qahar, penguasaan Allah yang Maha berkuasa, mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Itu ulu apa namanya? Al-qahar. Ulu al-qadar, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Itu ulu apa? Al-qadar. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang berkuasa menaklukkan seluruh hambanya, di atas hambanya. Dan juga Allah berfirman, wa huwal qadiru fawqa ibadi. Dialah yang Maha mampu di atas hamba-hambanya. Yang itu ketinggian. Dan yang ketiga adalah ulu ad-dzat, ketinggian zatnya. Sebab zat Allah Maha tinggi. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, di atas langit yang ke-7. Nah, ini ulu ad-dzat namanya. Ya, 3 jenis ulu ini atau ketinggian, sifat ketinggian Allah itu ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam hadis
Kalau menurut Ibnu Qayyim, kalau ingin dihitung-hitung dalilnya, lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Dan disepakati oleh para ulama. Dan ini ditetapkan oleh akal sehat. Iya. So, kalau dikatakan Allah itu di bawah atau Allah itu di mana-mana, ini adalah hal yang bertentangan dengan akal sehat. Nah, baik. Karena itu keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana, ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Aina al-ulu. Demikian pula ditetapkan oleh apa? Oleh fitrah manusia. Ya. Ditetapkan oleh fitrah. Karena itu anak kecil. Ya. Anak kecil kalau ditanya, ya, gimana Allah? Coba tanya anak kecil yang belum pernah diajari. Anak orang kafir pun tanya. Yang penting belum pernah diajari kekafiran, belum pernah diajari keislaman, dia masih di atas fitrahnya. Tanya di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke langit. Itu fitrah manusia. Fitrah pada manusia. Iya. Baik. Dan sifat ketinggian Allah ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya, dari perbuatannya, dan dari penetapannya. Dari ucapan Rasulullah bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'." Tidakkah kalian mempercayai saya? Padahal saya adalah kepercayaan Allah yang berada di atas langit. Itu ucapan Nabi. Hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari perbuatannya Nabi di dalam hadits ketika telah menyampaikan pesan-pesannya di Hajjatul Wada, beliau berkata kepada umat, "Ala hal ballagtu?" Apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Para sahabat berkata, "Bala." Benar ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Lalu beliau berkata, "Allahumma syahad." Ya Allah, persaksikanlah. Diangkat tangannya ke mana? Ke langit. Ini menunjukkan bahwa Allah di mana? Di atas langit. Dan dari penetapan Nabi, ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, telah berbuat kesalahan dengan mencacatkan budaknya, ya, dan siapa di hukum Islam, siapa yang melakukan perbuatan seperti itu terhadap budak, maka dia wajib membebaskan budaknya. Jadi hukum Islam. Iya. Maka begitu akan dibebaskan, Rasulullah mengetes budak ini, apakah dia mukminah atau tidak. Budak perempuan ini ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka si budak menjawab, "Fis sama," di atas langit. Iya. Lalu Rasulullah tanya lagi, "Man ana?" Siapakah aku? Si budak perempuan menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Kata Nabi, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah. Dia anggap dia beriman dengan dua hal. Dia meyakini Allah di atas langit, dan dia meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah siapa? Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa akidah Allah di atas langit ini akidah Islam. Tidak bisa ditawar-tawar. Iya. Karena itu harus dipahami kesalahannya di tengah masyarakat kita. Terlalu gampang bahasanya. Allah di mana-mana. Tuhan di mana-mana. Iya. Ini akidah waliyadu billah mengandung mana-mana kekufuran. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah ada juga di tempat-tempat yang kotor. Ya, maaf ya, di WC-WC, di selokan dan sebagainya. Dan Maha Suci Allah disifatkan seperti itu. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah itu banyak. Karena di mana-mana. Iya. Kalau Allah di mana-mana, bisa juga Allah itu menyatu di diri manusia. Iya. Jadi ini ucapan menyeret ke dalam apa? Banyak kerusakan. Nah, Fir'aun lebih bagus daripada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, oh Fir'aun lebih bagus. Ya, sebab Fir'aun tidak berkata Allah di mana-mana. Jelas ya? Mau bukti? Ya.
Firaun berkata kepada Perdana Menterinya Haman apa? Sebut dalam Al-Quran, ya Haman, ibni li sarhan, la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawat, fa'attali'a ila ilahi Musa, wa inni la'adhurruhu kadhiban. Wahai Haman, buatkan untukku istana yang tinggi. Saya ingin naik ke langit. Iya. Saya ingin melihat kepada sembahan Nabi Musa ini. Karena saya menyangka Nabi Musa ini berdusta. Andai kata Nabi Musa mengabarkan Allah di mana-mana, Firaun akan apa? Mengerahkan bala tentaranya nyari kemana-mana. Iya. Jelas ya? Baik. Tapi ternyata Firaun suruh buat istana untuk naik kemana? Ke langit. Iya. Maka ini ucapan Tuhan di mana-mana. Subhanallah, kita lihat kalimat biasa diucapkan, diyakini oleh orang-orang, dikatakan, tapi ternyata itu adalah suatu ucapan yang sangat besar bahayanya di dalam Islam. Iya. Apa perbedaan sifat istiwa dan sifat al-ulu? Iya. Istiwa itu diartikan dalam bahasa Arab tidak keluar dari 4 makna. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Nuniyah beliau. Al-ulu wal irtifa was sa'ud wal istiqrar. 4 makna. Al-ulu ketinggian, irtifa yang naik di atas tinggi. Ya. As-sa'ud, kalau dikatakan sa'uda ma sa'ada ala syai', sesuatu yang paling sa'id, itu yang tentunya dia yang paling atas. Istiqrar, istiqrar yang tetap. Iya. Jadi ini 4 makna istiwa dalam penggunaan bahasa Arab. Jelas ya? Karena itu tidak cocok diterjemah istiwa dengan kata bersemayam. Seperti di terjemahan apa? Banyak penerjemahan makna Al-Quran. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Sebab kata bersemayam itu identik dengan kata apa? Duduk. Duduk di atas kursi, di atas singgasana, di atas suatu. Ya. Dan tidak ada di makna istiwa tadi penyebutan duduk. Tidak ada. Ya. Dan dari kedetailan pembahasan akidah, tidak boleh seseorang menetapkan suatu sifat untuk Allah kecuali dengan dalil. Jadi kalau ada yang bertanya apakah Allah disifatkan duduk, jawabannya wallahu a'lam. Iya. Untuk menetapkan kita perlu dalil, untuk menafikan kita juga perlu dalil. Jelas ya? Itu ahli sunnah. Iya, mereka tidak masuk dalam hal yang seperti itu. Karena itu jangan dikesankan dengan makna bersemayam itu ada makna duduk. Dan tidak boleh seperti itu. Ya, karena itulah dari salah satu keistimewaan seorang belajar akidah salaf, banyak mengulanginya, dia pasti akan lebih jeli memilih kata-kata dan membahasakan pembahasan apa? Pembahasan akidah. Karena itu dari kaidah di pembahasan akidah terikat dengan lafaz as-salaf, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka bahasakan, tidak keluar darinya. Itu yang selamat. Adapun kalau seorang dia bahasakan dengan bahasa dia sendiri, ya, maka ini kadang bisa menyeret dia ke dalam banyak kesalahan. Baik, tentang al-arsh. Sebelumnya setelah kita paham istiwa, maknanya apa? Sekarang apa perbedaan antara ulu dan istiwa? Perbedaannya dari 3 sisi. Sisi yang pertama, ulu adalah sifat yang penetapannya dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah, kesepakatan ulama, ditetapkan oleh akal sehat dan ditetapkan oleh fitrah manusia. Ini al-ulu. 5 dalil dalam menetapkannya. Tapi kalau sifat istiwa, dalil penetapannya hanya dari Al-Quran, dari hadis dan kesepakatan ulama saya. Iya. Andai kata ayat Al-Quran tidak menjelaskan, Rasulullah tidak menerangkan, kita tidak tahu bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Sebab itu tidak dicapai oleh akal dan fitrah manusia juga tidak menyentuhnya. Jelas ya? Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya. Perbedaan yang kedua, sifat al-ulu itu dari sifat dzatiyah.
terkait dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat istiwa itu adalah sifat fi'liyah, terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan yang ketiga, al-ulu dia mutlak, lebih umum penggunaannya. Berbeda dengan istiwa. Istiwa juga bermakna ulu, tapi ulu khas. Ulu jenis khusus. Karena itu tadi saya sebut ulu terbagi tiga. Salah satunya ulu ad-dat. Ulu ad-dat ini itu pembahasan istiwa. Itu pembahasan apa? Istiwa. Jadi ini tiga perbedaan antara sifat al-ulu dan sifat apa? Sifat istiwa. Terakhir tentang masalah arsy. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy secara bahasa sarirul malik. Iya. Tempat duduknya malik. Tempat duduknya raja. Baik. Sarir al-malik. Itu yang disebut dengan nama arsy secara bahasa. Iya. Dan sudah kita terangkan bahwa dalam hal-hal yang gaib yang tidak pernah kita lihat, tidak boleh seorang menanyakan, oh bagaimana itu? Ya, jangan dia pikir, ya, yang biasa dilihat, oh raja dia punya singgasana, duduk di atas singgasananya, singgasana yang model kayak itu. Ini pembahasan gaib ya. Tapi kita wajib mengimani bahwa arsy adalah makhluk Allah di antara makhluk Allah yang sangat besar. Iya. Makhluk yang sangat besar. Nah, dan ketika seorang masuk dalam pembahasan yang seperti ini, makna keimanan yang dipetik bukan memikirkan kaifiat, tapi tatkala Allah memiliki makhluk yang besar seperti itu, seorang tertanam di dalam jiwanya kebesaran dan keagungan Allah yang menciptakannya. Nah itu poin yang harus ditanamkan. Iya. Adapun kalau dia berpikir, oh arsy itu bagaimana ya, bentuknya gimana, itu bisikan syaitan dan menyentuh hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Arsy disifatkan punya qawaim, ada tiang-tiang menyangganya. Iya, tiang-tiang menyangganya. Karena Nabi Musa alaihissalam atau Rasulullah ketika dibangkitkan pada hari kiamat, ya, beliau adalah orang yang paling pertama bangkit pada hari kiamat. Dan beliau sudah melihat Nabi Musa bergantung di qaimah min qawaimil arsy. Dan arsy itu sangat berat. Ya, karena itu diantara doa yang diajarkan, Subhanallah, Subhanakallahumma, Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Dan berat arsy. Iya. Baik. Ada namanya kursi. Itu yang disebut ayat kursi. Dan kursi ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai mawdi' al-qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah syah di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya, ya, penggambaran bagaimana kursi dan arsy itu dibanding langit dan bumi. Perumpamaan langit dan bumi kalau dibanding dengan kursi, itu bagikan gelang dilempar di padang pasir yang sangat luas. Ya, ada padang pasir luas ya, itu kursi. Langit dan bumi ibaratnya gelang, dilempar di tengah padang pasir yang luas. Kira-kira bagaimana kedudukan gelang ini? Kecil dibanding dengan apa? Padang pasir yang luas. Itulah perbandingan langit dan bumi kalau dibanding dengan kursi. Perbandingan antara kursi dengan arsy seperti itu juga. Bagikan gelang dilempar ke padang pasir yang luas. Ya. Maka ini memberikan makna keimanan ke dalam diri seorang hamba. Ya. Keagungan dan kebesaran Allah Al-Azim yang maha besar, memiliki makhluk-makhluk yang besar. Baik. Dan ada pembahasan-pembahasan lainnya seputar Al-Arsy. Waktu sudah hampir habis, sisa 2 pembahasan. Kita selesaikan. Kata beliau di halaman 45 ya, surga dan neraka telah ada. Kata beliau, wal jannatu wan nar makhluqatan la yafnayan. Surga dan neraka adalah 2 makhluk yang telah dicipta, tidak akan sirna. Saya poinkan 2 pembahasan. Keyakinan bahwa surga dan neraka telah dicipta. Ya, ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Di antaranya adalah firman Allah
Ketika disebutkan surga, uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Uiddat itu fi'il madhi, sudah lampau, sudah terjadi, sudah siap. Ketika disebut neraka juga, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang kafir. Menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Iya, sudah ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat surga, pernah melihat neraka. Iya, beliau naik di atas mimbar. Tiba-tiba beliau ingin memetik sesuatu, tapi beliau urungkan niatnya. Kemudian tiba-tiba beliau sangat khawatir melihat sesuatu. Beliau mundur ke belakang sampai ke tembok. Ketika ditanyakan, kata beliau, diperlihatkan kepada surga dan neraka. Ya, hampir saja ingin beliau petik dari ranting surga itu, tapi kata beliau, saya urungkan niatku. Andai kata saya petik dan kalian menciumnya, kalian tidak akan ada lagi selera untuk hidup di atas muka bumi. Iya. Bagaimana? Apa? Keagungan surga ini, yang harusnya seorang berlomba-lomba ingin meraihnya. Bidadari surga, kalau dia ngintip saja ke bumi, cahayanya akan menerangi seluruh bumi. Ya. Karena itu kalau di dunia ini pikirnya yang tinggi-tinggi, punya semangat yang bagus, jangan cari yang hina-hina, mengikuti syahwat. Ya. Pikir kalau ingin melamar, lamar bidadari sana. Nah, itu bagus tuh, orang punya jiwa besar, melamar bidadari. Namanya melamar bidadari harus ada mahar. Ya. Maharnya adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu maharnya. Iya. Baik. Ketika dilihat neraka, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada itu. Mikail ditanya Jibril oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jibril, kenapa saya tidak pernah melihat Mikail tertawa? Iya. Kata Jibril, sungguhnya Mikail tidak pernah tertawa mundu khuliqatin nar, semenjak neraka diciptakan. Subhanallah. Maka surga dan neraka sudah ada, sudah pernah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak lagi dalil ya tentang hal tersebut. Jadi makhlukatan sudah dicipta, sudah ada. Dan bantahan terhadap ahlul bidah yang mengatakan surga dan neraka belum ada. Ya. Ada juga yang mengingkari surga, mengingkari neraka. Ya, dalam bentuk wujudnya. Iya. Poin yang kedua, meyakini bahwa surga dan neraka adalah kekal dan tidak akan sirna. Ya, dua makhluk, surga dan neraka, dua makhluk ya Allah ciptakan untuk kekal. Ya, sebab Allah berfirman khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu ada ayat terkait dengan surga, terkait dengan neraka. Menunjukkan bahwa dia dicipta oleh Allah untuk kekal. Maka kita wajib meyakini hal tersebut. Iya. Meyakini hal tersebut. Maka apa yang Allah hendaki kekal? Iya. Allah yang maha kekal berhak untuk hal tersebut. Jelas ya? Dan di antara makhluk Allah memang ada yang dicipta untuk kekal. Yaitu semuanya ada 8 makhluk. 8 makhluk. Iya. Surga, neraka, kursi, arsy, ya. Kemudian ruh, demikian pula tulang ekor manusia, ya. Pena yang menulis, takdir, dan lauhul mahfuz. 8 makhluk. Allah ciptakan untuk kekal. Nah, itu didukung oleh dalil-dalil. Kalau ingin gampang mengingat 8 makhluk yang dicipta kekal ini, ingat 2 bait syair disebutkan oleh Suyuti. Thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha minal khalqi wal baquna fi hiyizil adami hiya jannatun wa narun arshun wa kursi al arshu wal kursi wa ajabun wal arwahu kadal lawhu wal qalami. Iya. Baik, itu 2 bait syair ya, terkandung di dalamnya penyebutan 8 makhluk yang kekal. Kata Suyuti ada 8 dari makhluk, hukum kekekalan meliputinya, yang lainnya akan sirna.
yaitu surga, neraka, arsy, kursi, ya ajabud dana, 2 ekor manusia, ruh, kemudian lauh dan qalam, 8. Iya. Jadi semuanya benar ya, disebutkan oleh para ulama, ya diterangkan oleh Ibnu Abil Is di Aqidah Tahawiyah dan beberapa a'immah. Demikian pula disebutkan oleh sejumlah guru kami. Iya. Dan itu yang saya baca 2 bait syair itu, saya pernah perdengarkan ke Syekh Shalih Fauzan, saya bacakan. Kemudian saya tanya apakah ada yang dikritik atau ada yang salah. Kata beliau semuanya benar. Iya. Baik. Selesai ya pembahasan tentang surga dan neraka telah ada. Yang terakhir, makna kewajiban salat. Kata beliau, "Was-salatu minallahi fardhah, wajibatun bi tamami ruku'iha wa sujudiha wal qira'ati fiha." Salat adalah suatu kewajiban dari Allah dengan kesempurnaan ruku', sujud dan bacaannya. Ya, sepolongkan 2 pembahasan. Yang pertama kewajiban salat, yakni penetapan fardhah. Nah, tentang kewajiban salat. Nah ini sebagaimana yang telah lalu, ya, sejumlah ahlul bidah yang mereka menggampangkan dari amalan-amalan, mengeluarkannya dari keimanan, maka di buku akidah kadang diterangkan tentang salat kewajibannya, agar supaya dipahami bahwa ini dari usul Islam, dari pokok Islam. Ya, dan saya sudah terangkan di pembahasan yang telah lalu tentang hukum meninggalkan salat. Kemudian yang kedua, ketentuan seputar salat yang sempurna. Jadi wajibatun, tapi dengan kesempurnaan ruku, sujud dan bacaan padanya. Iya. Salat itu ada rukun-rukunnya, ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Iya. Bermula dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ditutup dengan salam. Ada rukun yang wajib dipenuhi, ada kewajiban yang tidak ditinggalkan. Adapun sunnah itu adalah menyempurnakannya. Dan semuanya adalah bagian dari sholat. Semuanya bagian dari sholat, diimani sebab Rasulullah SAW mengajarkannya dan beliau telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Baik, selesai sudah ya pembahasan kitab Aqidah Qutaibah bin Sa'id Al-Balkhi rahimahullahu taala. Iya. Nah, dalam mempelajari buku-buku akidah salaf beraneka ragam, sebagian buku akidah menerangkan misalnya poin pembahasan banyak, sebagiannya lagi ringkas, sebagiannya lagi menengah, ya. Dan itu saling melengkapi. Karena itulah saya sering mengulangi tentang wajibnya memperbanyak dan membaca buku-buku tentang akidah salaf. Iya. Kalau seorang seperti buku ini saja, ini 3 akidah ya di dalamnya. Ini yang pertama kita selesaikan akidah Qutaibah bin Sa'id. Insyaallah yang lainnya akidah Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi dan akidah Imam Al-Bukhari. Semoga Allah mudahkan di daurah yang akan datang insyaallah taala. Jadi kalau kita kaji 3 buku ini insyaallah taala akan banyak ya dari pembahasan akidah yang bisa mengukuh di dalam hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan menguatkan kita semua di atas sunnah dan selalu menjaga kita semua di atas akidah yang benar. Ya, saya jawab beberapa pertanyaan. Apa definisi yang paling baik untuk dosa besar agar bisa dibedakan dari dosa kecil? Dosa besar itu adalah dosa yang diancam dengan ancaman berat. Diancam dengan neraka, disebutkan dengan laknat, disebutkan dengan azab yang pedih. Itu dosa besar. Nah, indikasi yang paling mudahnya. Apakah dikatakan sebagai ahli sunnah orang yang terus menerus melakukan dosa besar seperti melakukan riba, ya, dia dari sisi ini tidak dikeluarkan dari sunnah. Dikatakan dia berbuat maksiat, dan maksiat beda dengan bid'ah. Iya, beda dengan bid'ah. Cuma seorang ahli sunnah tidak layak jatuh di dalam hal-hal yang merupakan kemaksiatan.
Sebab itu kesempurnaan dalam tauhid, kesempurnaan dalam akidah. Iya. Yaitu akidah, tauhid itu hanya merupakan dasar keabsahannya. Dan dari akidah ada yang merupakan kewajibannya. Iya. Dan dari akidah ada yang merupakan penyempurnanya. Dan penyempurna terbagi dua. Ada penyempurna yang wajib, ada yang penyempurna yang sunnah. Penyempurna yang sunnah. Nah, apa hukum jihad di negeri Suriah dalam melawan Syiah? Ya, kaum muslimin di sana membela dirinya melawan kaum Syiah. Siapa yang berada di Suriah menghadapi kaum Syiah itu dihitung dari jihad. Tapi kalau seorang berada di negeri Indonesia, dia mau berangkat berjihad ke Suriah, dianggap jihad atau tidak? Ya, dia bukan penuh negeri, bukan jihad membela diri. Itu artinya jihad menyerang. Kemarin saya sudah terangkan, jihad menyerang disyaratkan berapa syarat? 3 syarat. Salah satunya harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Kalau pemimpin menyuruh untuk berjihad ke Suriah, ahlan wa sahlan. Ya, itu jihad yang syar'i. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak minta izin dari pemimpin, tidak diperbolehkan. Atau kalau pemimpin tidak mengizinkan, itu tidak dianggap jihad. Tolong dijelaskan jihad melawan pelaku maksiat dan jihad melawan kaum munafikin. Ya, jihadnya dengan lisan atau dengan hati. Iya. Hati mengingkari, lisan menegurnya. Iya. Dia terangkan tentang bahayanya. Adapun kaum munafikin, nifaq terbagi dua. Ada nifaq akbar dan ada nifaq asghar. Dan hukuman terhadap orang yang bernisbat kepada Islam, dihukum untuk diperangi, itu masuk di pembahasan qital ahlil bugha. Memerangi orang-orang yang melampaui batas. Dan itu kembali kepada ijtihad dan wewenang pemerintah dalam memerangi secara fisik. Adapun pelaku maksiat diperangi secara fisik, ya, itu harus dengan izin pemerintah. Jelas ya? Karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian ormas, katanya memberantas maksiat, ya, main hakim sendiri, ini perbuatan tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak ada di dalam syariat kita main hakim sendiri. Orang yang berbuat dosa itu semuanya dilaporkan kepada Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa kepada Rasulullah. Ya. Sebab namanya orang yang jatuh dalam kesalahan perlu didudukkan. Salahnya yang mana? Apa buktinya dia bersalah? Kesalahannya bentuknya bagaimana? Nah, itu semuanya urusan pengadilan. Kalau main hakim sendiri ini terjadi kerusakan. Ya, saya pernah baca berita ada orang dicurigai mencuri HP. Mati digebukin. Naudzubillah. Baru dicurigai apa? Mencuri HP. Mati digebukin. Ini semua orang-orang yang menggebukinya sampai dia mati, itu masuk ke dalam hukum membunuh jiwa yang diharamkan. Iya. Karena itu hati-hati. Ini bukan masalah kecil. Melayangkan satu jiwa. Allah berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Karena itulah kami tetapkan terhadap Bani Israel bahwa siapa yang membunuh jiwa bukan karena dia membunuh, bukan pula karena dia berbuat kerusakan, dibunuh tanpa dosa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Iya. Karena itu hati-hati dari melayangkan nyawa tanpa hak. Tempat kami gubernurnya orang kafir, Kristen. Apakah boleh ditaati? Ya. Kalau dia kafir, tidak ada ketaatan kepada orang kafir. Tapi dalam hal-hal yang merupakan kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama, itu dijaga untuk kemaslahatan bersama dan jangan sampai dia menjadi sebab ya terjadinya kerusakan yang lebih besar. Karena kaidah umum dalam syariat kita tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar.
Iya. Dan itu kayaknya disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Nah, ini pertanyaan yang kedua belum terjadi. Jangan tanya-tanya hal yang tidak terjadi ya. Kalau begini dan begitu. Hanya yang terjadi saja. Ya. Seorang yang terlalu banyak masuk ke dalam perkara-perkara. Andai kata begini, bagaimana jawabannya? Andai kata begini, bagaimana jawabannya? Tanya hal yang terjadi, hal yang bermanfaat. Itu etika dalam bertanya. Bagaimana arahan Ustaz tentang pendapat bahwa iman adalah pokok dan amalan adalah penyempurna atau cabang? Iya. Ini masalah sebenarnya pembahasan yang dibahas oleh as-salaf. Iya. Tapi mana kalimat ini yang perlu dipahami, apa artinya? Apa yang dia inginkan? Dan dari situlah ditentukan hukum. Jadi kalau dikatakan iman adalah pokok, amalan adalah penyempurna, iya. Umar bin Abdul Aziz berkata bahwa iman itu adalah syariat-syariat, ada hudud-hudud, ada kewajiban-kewajiban, ada sunnah-sunnah. Ini berbicara tentang iman dalam skala umumnya, iya. Karena dari keimanan ada yang merupakan pokok keimanan. Kapan ditinggalkan, mengakhirkan keluar dari Islam. Dari keimanan ada yang merupakan perkara cabang. Dia hanya sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib. Jelas ya? Nah, kalau itu makna pokok dan cabang, nggak ada masalah. Tapi kalau mengatakan iman, ucapan, hanya keyakinan dan ucapan, adapun amalan penyempurna, ini ucapan kaum Murji'ah. Beda antara dua kalimat. Iya. Dan ini tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar akidah dengan benar, sehingga dia pertentangkan ucapan para ulama. Itu aja dasarnya. Baik. Bagaimana cara mengkompromikan atau memahami salah satu makalah Syekh Rabi mengenai permasalahan iman dianggap menuduh pemahaman Syekh Ali Hasan. Makalahnya hal yajuz ayarma bil irja innal iman aslun wal amal kamal atau fara. Saya sudah baca makalah itu ya. Ya, sesuai dengan madhab ahli sunnah. Beda dengan ucapannya Ali Hasan. Ucapannya Ali Hasan, ya, dia mengatakan iman, ucapan yang terkait dengan ucapan dan keyakinan, adapun amalan itu penyempurna. Ini ucapan Murji'ah, jelas. Kalau ucapan yang disebut oleh Syekh Rabi itu tadi mananya? Dalam skala umum iman itu ada yang dari ucapan, keyakinan dan amalan. Dari iman ini ada yang sifatnya pokok dari sifatnya penyempurna. Kalau hilang sebagian bisa dikafirkan. Ada yang cabang, kalau hilang dia tidak dikafirkan. Nah, itu makna dari tulisan Syekh Rabi. Iya. Beda antara dua hal. Ya. Beda antara dua hal. Karena itu orang yang mengangkat masalah ini itu memang jahil tentang masalah iman di kalangan ahli sunnah. Akhirnya tidak pandai membedakan. Ya. Setelah itu membenturkan lagi dengan ulama lain. Ini kekeliruan yang lain. Dan insyaallah taala saya akan tulis nanti. Ya belum selesai ya, bantahan-bantahannya belum selesai. Ya. Saya pekerjaan banyak, nggak selamanya ngurus orang satu saja. Apakah dibolehkan untuk orang yang pakai jilbab atau orang yang pakai tutup kepala untuk tidak membukanya dalam berwudu ketika mengusap rambut? Boleh saja. Itu dikatakan mengusap di atas khimar. Iya. Itu dibolehkan bagi perempuan. Jadi ketika dia usap saja di atas kerudungnya, kemudian dia masukkan tangannya mengusap telinganya. Iya. Jika berwudu pakai sepatu,
Apa cara sholat? Pakai sepatu. Sholat saja pakai sepatu. Apa sesuai? Ya, tapi jangan di masjid ya, nanti digebukin orang. Ya, di rumah kalau mau sholat. Coba sholat di rumah pakai sepatu. Atau dia sedang jalan-jalan sana ke lapangan, dia beruduk, dia usap di atas sepatunya, sholat di lapangan, nggak apa-apa pakai sepatu. Jelas ya? Baik. Bolehkah kita menghukumi orang yang telah mati dalam keadaan selama hidupnya meninggalkan sholat dengan sebutan ahli nar? Ya. Ini yang sudah kita bahas tadi. Ya, tidak boleh memastikan untuk seorang meninggal dengan surga maupun apa? Dengan neraka. Kecuali siapa yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Baik. Nah, saya selalu nasihatkan untuk seorang jangan masuk ya sibuk dalam hukum vonis memvonis, apalagi kafir mengafirkan. Iya. Belajar dulu lebih banyak. Nanti insyaallah taala itu akan tampak sendiri setelah banyak belajar. Bolehkah seorang anak mendoakan orang tua yang telah meninggal dalam keadaan selama hidupnya meninggalkan sholat? Ini hal yang berbahaya ya, terhadap orang tua yang akan dia lakukan. Dan telah kita terangkan bahwa meninggalkan sholat, pendapat yang lebih kuat itu dianggap membatalkan keislaman. Iya. Tapi yang namanya orang dihukumi ke orang person tertentu, orang tua, nggak tahu dia ini jahilkah, ada syubhatkah? Di Indonesia ini ada sebagian orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib, sunnah saja. Iya. Jelas ya? Ada yang menggampangkan, tidak apa-apa. Nah, karena itu harus ditahu bagaimana keadaan orang. Ya, kalau dia tidak bisa memastikan tentang hal ini, sebagai anak doakan saja. Ya, tentang hal tersebut. Baik. Mengapa dalam ciri ahli sunnah tidak dimasukkan Imam Syafi'i, Abu Hanifah? Ya. Imam Qutaybah bin Sa'id, ya, beliau rahimahullahu taala, ya, adalah seorang alim. Dan ulama di masa itu tidak sama di masa sekarang ini. Semua orang bisa ditahu di seluruh dunia. Di masa dahulu, ya, ingin saling mengenal itu hal yang apa? Hal yang sulit. Nah, karena itu kadang sebagiannya tidak mengenal sebagian yang lainnya. Iya. Jelas ya? Baik. Atau mungkin berita yang sampai tentang Imam Syafi'i dan Abu Hanifah apa? Belum sampai kepada Qutaybah bin Sa'id. Terkhusus Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah ya rahimahullah, ini beliau banyak dikritik di ulama di masanya. Karena ada beberapa hal terkait dengan ia lebih mendahulukan ra'yi dan terkait dengan sebagian pembahasan di masalah iman. Ya. Ucapan para imam di masanya sangat keras terhadap Abu Hanifah. Tapi setelah berlalu beberapa masa dan beliau dianggap sebagai salah seorang dari imam madhab, mulailah reda pembicaraan para ulama tentang Abu Hanifah. Ya. Dan sepanjang ulama diam tentang hal tersebut, lebih bagus kita diam. Jelas ya? Tidak usah terlalu banyak menyibukkan dengan hal tersebut. Apakah orang yang mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala di surga bermakna tidak masuk surga? Kalau dia mengingkari setelah tahu ilmunya, maka itu dianggap keluar dari Islam. Sebab ini hal yang mengafirkan kalau diingkari. Iya. Bagaimana keadaan di akhirat orang yang melakukan zina dan tidak dilakukan padanya hukum had, dicambuk 100 kali, tapi dia telah bertobat dengan benar. Kalau dia bertobat, afallahu amma salaf, Allah memaafkan apa yang telah lalu. Orang yang berbuat dosa dibahas oleh para ulama.
Apakah dia serahkan dirinya ke penguasa supaya dijatuhkan hukum terhadap dirinya hukum had, atau dia menutupi dirinya sendiri? Dia menjaga dirinya, tetap dia jaga kerahasiaan dosanya. Kata para ulama, dilihat pada diri orang itu. Kalau dia tobatnya bagus, ya maka hendaknya dia tutupi dirinya, sepanjang Allah menutupinya. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Memaafkan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi. Iya. Tapi kalau dia khawatir dirinya jatuh lagi ke dalam maksiat, maka dia lebih bagus dia serahkan dirinya ke pemerintah, supaya tobatnya lebih lebih sempurna. Iya. Itu kalau ada pemerintah Islam yang menegakkan hukum syar'i, ya, dan di keadaan seperti sekarang ini, ya seorang tidak ada pilihan lain kecuali dia bertobat dengan tobat yang benar. Iya. Bergiat lagi menuntut ilmu, memperbanyak ibadah, memperkuat akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum kerjasama memerangi kaum atau negara kafir dengan negara kafir yang lain? Seperti yang diberitakan akhir-akhir ini, kerjasama Arab Saudi dengan Israel memerangi negara Syiah. Ya, nggak tahu ya beritanya benar atau tidak. Ya, saya juga nggak tahu apakah berita ini ada atau tidak. Dan hukum memakai orang kafir untuk menghilangkan bahaya yang lebih besar, itu ada di pembahasan fikih. Iya. Ada di pembahasan fikih tentang bolehnya menggunakan orang kafir, ya, mengambil bantuan orang kafir untuk memerangi kafir yang lainnya. Diperbolehkan kalau memang ada maslahatnya. Baik, dan itu suatu yang bersifat kenegaraan, ditentukan oleh imam. Dia melihat kebijaksanaan dalam hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan ucapan hati? Bagaimana cara saya terangkan? Ucapan tahu apa itu ucapan? Ya itu ucapan hati namanya. Ini panjang sekali ya pertanyaannya, saya jawab yang pendek-pendek aja. Tentang masalah kemarin di bab ridha kepada ketentuan Allah, ada pernyataan bahwa kesyukuran adalah derajat para nabi. Mungkin manusia bisa mencapai derajat kesyukuran? Boleh aja, itu derajat jenjang ibadah. Tidak khusus untuk para nabi. Jelas ya? Tidak khusus untuk para nabi. Tapi siapa yang sampai ke jenjang itu, Masya Allah, itu adalah hal yang bagus. Nah itu bisa dididik jiwa. Ya. Baik. Ada berita di internet yang mengatakan bahwa Dajjal ada di India dan bernama Alibaba. Dan disebutkan juga bahwa dia memiliki tanda-tanda kemampuan seperti yang ada dalam hadits. Apakah berita ini benar? Saya sendiri baru dengar. Ya. Yaitu dari tanda-tandanya bisa dipastikan dia adalah apa? Berita yang dusta, tidak benar. Apa hubungan antara Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj?
Setelah Dajjal dibunuh oleh Isa bin Maryam, maka fitnah berikutnya di akhir zaman dari tanda besar hari kiamat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dua kaum yang merusak, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sampai Imam Mahdi dan Nabi Isa bersembunyi di gunung. Iya. Saking kuatnya Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka kalahkan semua penduduk bumi. Kemudian mereka katakan, sekarang kita kalahkan penduduk bumi, mari kita serang penduduk langit. Ya. Maka mereka arahkan senjatanya ke langit. Allah timpakan untuk mereka fitnah. Senjata itu balik turun berlumuran darah. Ya. Setelah itu dikirimlah azab yang menghabiskan Ya'juj dan Ma'juj dari awal sampai akhirnya. Nah, Ustaz, bagaimana kalau pemimpin yang zalim itu bukan beragama Islam dan mengganggu hak-hak Muslim? Apakah dibolehkan kita melawan? Ya, saya sudah terangkan tadi, tidak ada ketaatan padanya. Tapi kalau melawan itu namanya merubah kemungkaran atau melakukan tindakan. Dan ingat, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar. Itu kaidah umum dalam syariat. Mengkafirkan sesama itu harus terpenuhi 4 syarat dan terhindar dari 4 penghalang. Apa-apa saja itu. Ini perlu pelajaran khusus ya. Saya sengaja tadi tidak terangkan karena nanti panjang kalau disebutkan. Iya. Tapi tidak apa-apa untuk mencatat secara umum. Ya, 4 syarat. Yang pertama disyaratkan dia mengetahui. Kemudian disyaratkan dia sengaja. Iya. Disyaratkan dia sengaja melakukannya. Kemudian disyaratkan pula telah tegak hujjah terhadapnya, dan disyaratkan dia tidak memiliki takwil yang sahih, takwil yang dibolehkan, dan penghalangnya disyaratkan dia bukan jahil. Iya. Atau saya ulang ya, yang pertama disyaratkan dia memiliki ilmu. Lawan dari ilmu kejahilan. Yang kedua disyaratkan dengan pilihannya sendiri. Lawan dari pilihannya sendiri bukan terpaksa. Itu penghalangnya ya, terpaksa penghalang. Kemudian syarat yang ketiga disyaratkan dia sengaja. Lawan dari sengaja tidak sengaja. Kalau karena kesalahan tidak sengaja, itu tidak dikafirkan. Kemudian yang keempat, dia memiliki takwil sahih, takwil yang dianggap boleh dalam syariat. Lawannya hilang penghalang, dia tidak memiliki takwil, sudah tegak hujjah padanya. Itu 4 syarat harus terpenuhi untuk orang dikafirkan, dan kebalikannya adalah 4 penghalang yang harus hilang. Jelas ya? Apakah seorang yang menjelaskan sifat-sifat Allah seperti tangan, pendengaran, penglihatan, kemudian mengisyaratkan dengan tangan, pendengaran, dan penglihatannya, hal ini boleh atau terlarang? Kalau dia berkata tangan Allah seperti tanganku ini, itu namanya apa? Musyabbihah, itu haram hukumnya. Itu menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Tapi kalau dia berisyarat untuk pendekatan, ya Nabi pernah melakukannya. Iya, di dalam sebuah hadis saya hadirkan sekarang konteksnya. Itu namanya takribul afham, mendekatkan pemahaman. Dan itu hujjah terhadap ahli sunnah bahwa penamaan pada nama dan sifat-sifat itu adalah hakiki, sesuai dengan kandungan yang ditunjukkan oleh bahasa. Ya, itu penekanan yang ditekankan di dalam masalah tersebut.
Saat terjadi tsunami di Aceh, anak saya di pondok tempatnya belajar mendapat kisah dari temannya bahwa saat terjadi tsunami ada orang kafir yang masuk Islam karena melihat masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim saat terjadi tsunami diangkat oleh orang-orang yang berjubah putih, para malaikat. Bolehkah kita mempercayainya? Nah, itu dongeng aja ya. Ya. Walaupun dia melihat misalnya, mungkin dia melihat hal-hal, sebagian orang kadang melihat hal-hal aneh. Kadang datangnya dari jin-jin. Ya. Dan itu kadang membuat dia berpikir lalu masuk Islam. Tapi mengatakan itu malaikat, tidak boleh seorang berkata seperti itu. Baik, malaikat itu dari alam gaib. Tidak dilihat. Iya. Dan Rasulullah SAW saja tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya kecuali 2 kali. Iya. Nah, malaikat itu memiliki sayap. Iya. Ini dari mana dia bikin? Pakai jubah putih. Hah? Jibril dilihat oleh Nabi memiliki 600 sayap menutupi ufuk. Iya. Sekarang dia melihat malaikat pakai jubah putih naik kuda. Iya. Jelas ya? Nah, ini penggambaran sesuatu tentang malaikat keluar dari apa yang diterangkan di dalam syariat. Iya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji di pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Ini waktu sudah selesai. Semoga apa yang kita bahas dan kita dengarkan bisa menjadi pijakan-pijakan indah di dalam membangun akidah yang benar dan dalam mengamalkannya di kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan atas segala macam kekurangan saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.